Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Quraisya. Saya dari kelas 11 Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang politik etis. Politik etis adalah kebijakan kolonial Hindia Belanda atau sekarang Indonesia yang berlangsung selama 4 dekade dari tahun 1901 hingga 1942. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Belanda Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda akan bertanggung jawab secara moral demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Program politik etis adalah program pemikiran kolonial Hindia Belanda yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat kolonial Indonesia dari tahun 1901 hingga 1942. Program ini terdiri dari beberapa program antara lain irigasi. Program pertama politik etis adalah irigasi. Program ini bertujuan membangun fasilitas irigasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang kedua ada edukasi. Program kedua politik etis adalah edukasi. Melalui program ini, pemerintah Hindia Belanda berusaha meningkatkan kualitas SDM di Indonesia dan mengurangi angka buta huruf di masyarakat. Namun, pada masa itu, hanya kaum laki-laki yang dapat menempuh pendidikan formal. Berikut adalah beberapa jenis sekolah yang dibangun pada masa itu. Yang pertama ada Hollandse Inlandse School atau HIS Sekolah Dasar untuk masyarakat pribumi. Yang kedua ada Europees Lagere School atau ELS Sekolah Dasar untuk anak Eropa dan para pembesar pribumi. Yang ketiga ada Hogere Bulgaris School atau HBS Sekolah Menengah untuk siswa lulusan ELS. Yang keempat ada Mir Gebret Lager Underwis atau MULO Sekolah Menengah untuk siswa lulusan HIS. Yang kelima ada Algemene Middelbars School atau AMS Sekolah Menengah Atas untuk siswa lulusan HBS dan MULO. Yang keenam ada Sekolah Tot Opleiding van Indices Artes atau Stovia Sekolah Pendidikan Dokter Jawa. Yang ketujuh ada Res Hogeschool Sekolah Hukum. Yang ke-8 ada Landbouw School Sekolah Pertanian. Yang ke-9 ada Teknik Hogeschool Sekolah Teknik. Dan ada program ketiga yang dinamakan emigrasi. Politik etis adalah emigrasi. Program ini bertujuan memeratakan kepadatan penduduk di Indonesia dengan mendirikan permukiman baru di Sumatera sebagai tempat perpindahan rakyat dari wilayah yang padat pendudukannya. Program emigrasi ini mulai aktif pada tahun 1901. Tokoh yang terlibat dalam politik etis adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam politik etis adalah pertama ada Peter Brodschool, seorang wartawan dan sastrawan Belanda mengelilingi Jawa pada tahun 1887 dan mendokumentasikan kesengsaraan rakyat pribumi akibat kebijakan tanam paksa. Ia melaporkan hal tersebut pada 12 polisi Belanda, termasuk dalam bukunya yang berjudul Memory of War dan Toystan in India. Meskipun politik etis sudah dirumuskan, ia kecewa dengan penerapannya yang penuh dengan penyimpangan. Yang kedua ada Konrad Theodore van Deventer, ahli hukum Belanda dan pengusaha perkebunan, menulis E.N.L. Schul pada tahun 1989 menyatakan bahwa Belanda memiliki hutang kehormatan terhadap masyarakat pribumi Hindia Belanda atas kekayaan yang diterima dari penderitaan mereka. Ia juga menyesalkan laporannya mengenai kondisi Hindia Belanda dan mempermasalahkan kebijakan pemerintah.
Yang ketiga ada Edward Dewey Dekker atau Multatuli menulis buku Max Havelaar yang menjelaskan kesengsaraan masyarakat terhimpit di antara kepentingan kolonial Belanda dan masa lokal. Ia mempermasalahkan pemerintah yang seharusnya lebih tegas kepada pengusaha lokal dan membangun sistem pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyatnya. Yang keempat ada Ernest Dewey Dekker atau Setia Budi. Keturunan dari Edward Dewey Dekker memperjuangkan kalangan Indo yang terabaikan dalam kebijakan politik etis dan berharap bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan. Kesimpulannya, politik etis adalah gerakan reformasi penting di Hindia Belanda yang dipelopori oleh tokoh-tokoh yang berdedikasi untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan rakyat pribumi. Meskipun implementasi politik etis tidak sempurna, gerakan ini memberikan dorongan awal untuk perubahan positif di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.